Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midah Hamidah. Nomor induk mahasiswa 2008301040 dari kelas SKIA. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul semiotika. Untuk yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari semiotika. Semiotika menurut bahasa itu berasal dari kata Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda. Sedangkan menurut istilah, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Semiotika merupakan suatu kajian ilmu tentang mengkaji tanda atau suatu metode analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah tanda. Semiotika dapat diartikan juga sebagai konsep pengajaran pada manusia untuk memaknai tanda yang ada pada suatu objek tertentu. Van Zuys mengartikan semiotik sebagai ilmu tanda atau desain dan segala yang berhubungan dengannya, baik itu cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya. Selanjutnya itu adalah macam-macam semiotika. Pateda berpendapat ada 9 macam semiotika. Yang pertama itu semiotika analitik, kedua semiotika deskriptif, 3 semiotik faunal atau zoosemiotik, 4 semiotik kultural, 5 semiotik naratif, 6 semiotik natural, 7 semiotik normatif, 8 semiotik sosial, dan yang terakhir itu adalah semiotik struktural. Untuk penjelasan yang pertama yaitu semiotika analitik. Semiotika analitik yaitu semiotika yang menganalisis sistem tanda. Peirce mengungkapkan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan penganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikaitkan dengan lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. Dan pembahasan yang kedua yaitu semiotik deskriptif. Semiotik deskriptif yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun tanda itu sejak dahulu ada tetap seperti yang disaksikan sekarang. Contohnya itu langit yang mendung, pertanda akan hujan. Kan kata itu tuh sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih ada. Selanjutnya itu adalah semiotik faunal. Semiotik faunal yaitu semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Contohnya anjing yang menggonggong berarti ada sesuatu yang mengganggunya. Selanjutnya itu adalah semiotik kultural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Kelima adalah semiotik naratif, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. Yang keenam adalah semiotik natural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Contohnya, air sungai yang keruh menandakan di hulu telah turun hujan. Yang ketujuh yaitu semiotik normatif,
yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Yang kedelapan yaitu semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam sesuatu yang disebut kalimat. Yang terakhir yaitu semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Selanjutnya itu membahas tentang teori semiotika. Teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Teori ini disebut dengan grand theory karena gagasannya bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua penandaan. Charles Sanders Peirce dikenal dengan model triadik dan konsep trikotominya yang terdiri atas berikut ini. Yang pertama yaitu representative atau design adalah bentuk yang diterima oleh tanda atau berfungsi sebagai tanda. Ini merupakan bentuk fisik atau segala sesuatu yang dapat diserap panca indera. Yang kedua itu adalah objek. Objek ini merupakan sesuatu yang merujuk pada tanda, sesuatu yang diwakili oleh representative yang berkaitan dengan acuan. Objek itu diklasifikasikan menjadi icon, dan icon itu adalah bendanya. Indeks adalah suatu tanda yang mempunyai ikatan atau kedekatan dengan apa yang diwakilinya. Dan simbol ini merupakan tanda yang konvensional. Dan yang ketiga itu interpretan adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Selanjutnya akan membahas tentang tokoh-tokoh semiotika. Yang pertama itu ada Ferdinand de Saussure. Semiotika menurut Saussure adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Saussure membagi konsep semiotika menjadi 4 konsep, yaitu signify dan signified, language dan parole, sinkronik dan diakronik, serta sintagmatik dan paradigmatik. Pertama yaitu signified dan signify. Signified atau pertanda adalah hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran kita, seperti gambaran visual asli dari objek, sedangkan signify adalah makna yang kita pikirkan setelah kita menerima sebuah tanda tersebut. Konsep yang kedua yaitu parole dan language. Menurut Saussure, language adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan suatu hal tertentu. Language dapat diartikan sebagai suatu sistem dari tanda atau kode itu sendiri. Yang ketiga yaitu sinkronik dan diakronik, merupakan konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sinkronik dalam bahasa adalah penjelasan tentang kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa, sedangkan diakronik
adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal yang terjadi di suatu masa tertentu. Dan konsep yang terakhir adalah sintegmatik dan paradigmatik. Kedua itu adalah hubungan unsur dari ilmu bahasa yang berisikan susunan atau rangkaian kata bunyi dalam suatu konsep. Yang dimaksud dengan sintegmatik seperti unsur dari susunan suatu kalimat yang tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sedangkan untuk paradigmatik adalah suatu unsur kalimat dapat diubah atau diganti dengan unsur lainnya yang harus memiliki makna yang sama. Tokoh yang kedua yaitu Charles Sanders Peirce. Konsep semiotika Peirce ialah tanda berkaitan erat dengan logika. Logika digunakan manusia untuk bernalar melalui tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Peirce membagikan tanda atas 3 hal untuk memberikan makna pada suatu objek. 3 hal tersebut ialah icon, indeks, dan simbol. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu icon adalah gambaran visual yang memiliki kemiripan antara bentuk tanda dan objek yang ditunjukkan. Sedangkan indeks adalah tanda yang menunjukkan atau mengisyaratkan suatu objek tertentu yang terdapat pada ikon, dan simbol sendiri adalah tanda yang menunjukkan pada hubungan tanda dan pertanda yang alamiah. Ya, misalkan objek yang dilihat adalah masjid, maka tanda ini simbolisasi dari umat Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.